Halo guys, selamat datang kembali di channel ini. Lagi-lagi KDM membuat gebrakan baru untuk warga Jabar ya. Gebrakan ini dikeluarkan di Mulyadi setelah sebelumnya mengeluarkan kebijakan pemutihan tunggakan pajak kendaraan bagi motor dan mobil untuk warga Jabar dan terhitung sejak 20 Maret sampai 30 Juni nanti ya. Hari ini ada kabar gembira buat warga Jabar ya. Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar, mobil-mobilnya yang beroperasi di Jabar, tapi nomornya masih di luar Jabar, baik perorangan maupun perusahaan pemerintah, perusahaan swasta, KDM Mulyadi menyampaikan mulai hari besok tanggal 9 April sampai 30 Juni 2025 segera untuk mutasi dan dimutasi ini dibebaskan pajaknya yang tahun 2025 ya. Bang Deddy juga menjelaskan pihaknya menggratiskan biaya balik nama bagi kendaraan yang masih plat nomornya di luar Jabar ya. Jadi dari luar Jabar, jadi dari luar daerah Jawa Barat masuk ke daerah Jawa Barat kemudian pajaknya dibebaskan ya. Tetapi kalau PPN misalkan BPKB, STNK sama TNKB-nya itu tetap harus dibayar ya. Karena itu bukan ranahnya pemerintah provinsi, tetapi yang kita bebaskan pajak kendaraan bermotornya dan biaya balik nama kendaraannya ya, itu yang digratiskan. So, seperti apa videonya, kita langsung cek videonya. Ini Bapak siapa? Endra Gunawan. Ini kita di halaman Gedung Sate nih ya. Bapak yang menemukan, yang merancang tes Samsat. Hari ini ada kabar gembira bagi warga Jabar, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Jabar, mobil-mobilnya beroperasi di Jabar, tapi nomornya masih luar Jabar. Baik perorangan maupun perusahaan pemerintah, perusahaan swasta. Saya minta mulai hari besok, tanggal 9 April 2025 sampai 30 Juni 2025, segera untuk mutasi. Dan di mutasi ini dibebaskan pajaknya yang tahun 2025. Jadi dari luar daerah Provinsi Jawa Barat masuk ke Jawa Barat, kemudian pajaknya dibebaskan. Tetapi kalau PPN, BPKB kan, PKB ya, pajak kendaraan bermotornya, BBN ininya, apa namanya, BPKB-nya, terus kemudian STNK-nya tetap bayar karena itu bukan ranahnya pemerintah provinsi, ya kan. Tetapi yang kita bebaskan adalah pajak kendaraan bermotornya dan biaya balik nama kendaraan. Itu yang kita bebaskan. Ini kesempatan mohon dimanfaatkan. Karena apa? Jangan sampai operasinya di Jawa Barat ngerusak jalan di Jawa Barat, tapi bayar pajaknya di provinsi lain. Betul nggak Pak? Pokoknya tanggal 9 April sampai 20 Juni 2025 pajaknya dibebaskan selama setahun 2025 ya. Sudah masuk tes Samsat Pak. Ya ini nanti dimasukin di tes Samsat. Ini orang yang menemukan merancang tes Samsat tapi sekarang kerja di Deperindak. Itulah. Oh iya, apa namanya? Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pindah. Kok pernah jadi ke perpustakaan? Nggak selaku mangke lah. Siap. Kita beresin. Siap. Oke guys, seperti itu ya penyampaian dari Pak Gubernur KDM Mulyadi yang menyampaikan bahwa kendaraan yang di luar daerah atau luar dari Jawa Barat, kalian bisa mutasi ya masuk ke Jawa Barat dan biaya mutasinya itu gratis ya, biaya mutasi masuknya gratis dan untuk biaya BBN-nya juga gratis ya, tapi tetap ya untuk BPKB, TNKB, STNK barunya itu tetap harus bayar ya karena itu bukan ranahnya dari provinsi. Oke, kita lanjut. Seperti ini, orang-orang miskin tidak mendapat bantuan, sedangkan orang-orang kaya dapat bantuan. Sayang, uang negara dibuangin jatuh bukan pada yang berhak. Dia sama Bapak. Sana sih, Bapak mah tinggal di Serang, dia ngulung kumaha. Tilas ngarontog. Oh ini bekas, gabah yang kosong. Ya. Hapa, pare hapa. Ya pare hapa. Ya. Jangan naon pare hapa di kieu-kieu di teangan. Dan we aya anu beneran. Emang Bapak teu boga sawah? Teu, apa gimana? Bayangin loh, di balik sebutir apa namanya setengah piring nasi yang sering kita buang, ternyata ada orang yang nyari setengah piring yang dibuang itu dan mereka mengumpulkan dari yang seperti ini. Mending hayu Pak, kaditu mending yuk. Ayo abdi, panas. Coba ka dieu panggul ku abdi.
Wah, lutik ini Pak. Ini kehidupan warga kita ya, seperti ini. Ya bekal. Alhamdulillah. Ya, amin. Sing sehat. Sing sehat ya, Pak. Ya. Ini manfaatin, bayar hutang Bapak ke warung. Ini persiapan Bapak sebulan puasa. Ya. Sing sehat, mohon ya pada para petugas yang di lapangan, para tenaga pendamping, aparat desa, jangan ada peristiwa seperti ini. Orang-orang miskin tidak mendapat bantuan, sedangkan orang-orang kaya dapat bantuan. Sayang, uang negara dibuangin jatuh bukan pada yang berhak. Dan pada orang-orang yang merasa kaya, jangan serakah. Kalau kamu mampu, jangan ngambil hak orang-orang miskin. Ya, puasa ini ngajarin pada kita keberpihakan, dan kita harus berpihak pada mereka. Jawa Barat aja dulu ya sekarang. Oh, Jawa Barat. Jawa Barat. Yang udah jelas siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Presiden, Pak Menko, Pak Menteri Pertanian, Panglima TNI, Pak Kasad, Kasal. Kemudian yang pertama bahwa beratnya para petani bukan sekarang pupuk sudah lancar Pak, tapi sesungguhnya biaya tinggi produksinya itu di obat-obatan Pak. Karena sekarang itu dari mulai sebelum nanam mereka harus mengeluarkan biaya untuk semprot keong Pak, karena saya petani Pak. Kemudian setelah itu hampir rata-rata dari sejak musim tanam sampai panen itu dalam waktu 2 bulan itu nyemprot tuh 2 hari sekali Pak. Karena kalau tidak 2 hari sekali hamanya datang masuk lagi yang baru, datang masuk lagi yang baru. Sehingga ke depan di Jawa Barat itu secara umum tanahnya sudah jenuh Pak. Sudah jenuh karena pupuk terus-terusan, sedangkan tidak pernah ada pemuliaan tanahnya. Nah, harus dilakukan program masalah seluruh Jawa Barat, bagaimana tanahnya unsur haranya dikembalikan karena rata-rata sudah di bawah 6. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah irigasi Pak. Saya boleh ini sama Bapak, tahun ini di Jawa Barat DAK-nya mengalami penurunan untuk program kegiatan di BBWS. Untuk irigasinya mudah-mudahan bisa kembali ke asal Pak setelah Bapak datang. Kemudian yang berikutnya, para petani ini harapan kalau di tempat lain ada ekstensifikasi, kemudian di Jawa Barat justru dalam setiap waktu terjadi alih fungsi lahan. Saya sudah mengeluarkan peraturan gubernur Pak minggu yang lalu melarang alih fungsi lahan dalam bentuk apapun, terutama untuk kepentingan pertanian. Apalagi di daerah Bekasi itu sudah hampir habis. Mudah-mudahan, tetapi itu masih ada problem Pak, karena tata ruangnya masih pakai yang lama Jawa Barat Pak. Kabupaten kotanya masih pakai yang lama, sedangkan perubahan tata ruang itu kan perlu waktu 5 tahun. Nah, sistem izinnya kan pakai OSS. Jadi ketika orang mengajukan izin sawah, kalau di tata ruangnya diperbolehkan, izinnya keluar dari pusat Pak. Nah, ini harus diantisipasi. Kemudian yang terakhir, mohon perhatian untuk pada para petani adalah peningkatan asuransi kesehatannya Pak. Karena banyak di antara petani ini giliran sakit tidak tercover oleh BPJS. Atau mereka BPJS mandirinya tidak terbayar Pak. Bahkan kadang ada bayi yang ditahan di rumah sakit, tapi mulai tahun ini nggak boleh ada lagi. Itu saja Pak, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi lebih bermanfaat. Kalau yang berikutnya karena Jawa Barat penyangga ibu kota, kemudian pusat lumbung pertanian nasional, ya seluruh alatnya harus banyak ditambah Pak. Kalau itu sudah harus yakin Pak, karena Jawa Barat loh Pak, Jawa paling barat Pak. Jadi seluruh perlengkapan Pak Menteri mohon ditambah kalau ingin peningkatan produksi. Dan terakhir, saya minta di Jawa Barat masih ada areal perhutani, areal PTPN yang alih fungsi kepada yang lain-lain hari ini, mohon untuk ditetapkan justru itu untuk peningkatan produktif pangan dan jagung Pak, dikelola oleh petani Pak. Jadi di musim tanam nanti November kami bisa nanam gogoranca, karena Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan di November nanti seluruh areal tanah kosong akan ditanami pagi gogoranca oleh Provinsi Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti kita pelajari ya masalah obat-obat pestisida, bagaimana apakah ada teknik-teknik
alamiah, teknik-teknik organik dan sebagainya. Yang oke, baik. Terima kasih. Bagaimana? Masih ada? Cukup. Cukup? Cukup Bapak Presiden. Cukup? Kasihan Kalimantan Tengah belum bisa teknologinya. Baik, kalau begitu. Ada tambahan, Pak. Ya. Ini saya ucapkan terima kasih dari para petani, Pak. Di Jawa Barat, terutama daerah Subang dan Kerawang, Pak. 6.500 tuh basah, Pak. Bukan kering. Jadi diterima di sawah, karena saya yang jual, Pak. Jadi 6.500 tuh basah, di sawah dibelinya langsung, Pak. Dan langsung diantar ke Bulog, Pak. Jadi bukan kering, Pak. Saya ucapkan terima kasih, Pak. Ini terjadi sepanjang sejarah pertanian di Jawa Barat, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita terima kasih kepada Bulog. Terima kasih kepada penyuluh-penyuluh pertanian. Semua unsur yang bekerja keras. Oke guys, seperti itu ya. Beberapa video menyampaikan bahwa ada kebijakan baru buat warga Jabar yang punya kendaraannya di luar Jabar bisa dimutasikan ya melalui program dari Kang Dede Mulyadi ya. Adapun yang perlu diketahui warga Jabar yaitu untuk PPN, PPKP, dan STNK, TNKB itu luar dari pada tanggung jawab pemerintah provinsi ya, karena itu bukan ranahnya provinsi. Jadi seperti yang ramai sering dibicarakan bahwa biaya BBM itu gratis ya, itu salah ya. Yang digratiskan hanya biaya BBM-nya saja dan pajak. Semoga ini terrealisasikan di lapangan dan program kebijakan dari KDM berjalan dengan instruksi dari atasan. Dan nantikan video selanjutnya dengan reaksi. Bye bye.